Seekor induk babi dan 3 anaknya hidup di pondok kecil di dalam hutan. Suatu hari, induk babi memanggil anak-anaknya. Bagaimana kalau hari ini kita bersama-sama membuat pizza? Yuhu, ya! Tapi kita kekurangan bahan makanan seperti jagung, bawang, dan beberapa tomat. Kami akan pergi untuk mencari bahan makanan yang kurang, Bu. Jangan khawatir, kami segera kembali. Pergilah ketiga babi kecil dengan bersemangat. Mereka memutuskan untuk berpencar, masing-masing dari mereka harus mendapatkan bahan makanan yang berbeda. Yang satu pergi ke ladang jagung, yang lainnya mencari bawang, dan yang satu lagi ke ladang tomat. Sementara itu, seekor serigala besar yang jahat sedang berburu di hutan untuk mengisi perutnya yang kosong. Wah, wangi ini. Babi. Ya, aku mencium aroma babi. Melihat babi kecil Gurki, langsung saja serigala mengikutinya. Ketika serigala melihat babi berjalan menuju ladang bawang, ia segera menuju ladang sebelum babi tiba dan bersembunyi di balik bawang yang besar. Tak lama babi kecil Gurki tiba di ladang bawang. Ia menciuminya satu-satu untuk membedakan mana yang manis dan mana yang pahit. Ketika ia mau mengambil bawang yang lain, ia menyentuh telinga serigala. Halo, babi. Serigala, tolong! Hai, tenang jagoan. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di ladang ini? Gurki mengatakan pada serigala, ia hendak mengambil bawang untuk membuat pizza. Ketika serigala mencium bawang dari tangan Gurki, matanya berair. Ia mengatakan bawang tersebut pahit dan ia bisa memberikan bawang yang manis padanya jika ia mau datang ke rumahnya. Setelah berpikir sesaat, Gurki menerima tawaran dari serigala. Mereka menghilang bersama. Saat itu sudah siang. Babi tengah Torki telah tiba di ladang jagung. Sayangnya, karena jagung di ladang itu melebihi tinggi badannya, ia tidak dapat meraih batang jagung. Torki mengumpulkan beberapa batu sampai tinggi dan memanjatnya. Saat ia hendak mengambil batang jagung, ia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di pangkuan serigala. Tolong, serigala. Serigala perlahan menurunkan Torki ke tanah dan mengatakan padanya untuk tidak takut. Apa yang kau lakukan di sini, babi kecil? Kau hampir saja terluka. Aku sedang mengambil jagung untuk membuat pizza. Tapi bukan begitu caranya. Pagi ini aku sudah mengumpulkan beberapa batang jagung dengan tinggi badanku. Ikut bersamaku, akan kuberikan beberapa padamu. Babi tengah terlihat sangat senang dengan kebaikan serigala. Wah, aku senang sekali. Aku kurang tinggi untuk meraih jagung. Torki menghilang bersama serigala. Sekarang sudah hampir gelap. Porky, babi tertua, sedang mengumpulkan tomat di ladang yang besar. Wanginya sangat enak. Ia langsung memakannya beberapa tomat. Perut Porky telah terisi lebih banyak tomat daripada keranjangnya. Ketika ia sedang bahagia berkeliling di ladang, kepalanya tiba-tiba terpukul oleh tongkat kayu dan ia terjatuh ke tanah. Ia melihat seekor serigala besar yang jahat menyamar jadi orang-orangan sawah. Wow, tolong, ada serigala. Hei, babi kecil, tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Tidak, aku tidak percaya kau. Kau serigala besar yang jahat. Porky bertanya pada serigala, mengapa ia berdiri di ladang tomat, menyamar jadi orang-orangan sawah. Ketika sang serigala mengatakan ia menolong para petani di waktu luangnya seperti itu, sang babi mengerti maksud baik serigala dan sedikit lebih tenang. Kenapa kau di sini, babi kecil? Aku hendak mengambil tomat untuk pizza. Pizza? Aku suka pizza, tapi tomat saja tidak cukup. Kau juga perlu keju, jamur, dan paprika. Dan yang paling penting... Ya? Yang paling penting adalah oven. Babi, oven. Kalau kau tak punya oven yang bagus, semua bahan makanan itu akan sia-sia.
Setelah berpikir sesaat, babi tertua berpikir apa serigala itu benar karena oven di rumahnya sangat kecil sekali dan tidak terlalu panas. Ayo, makan dari oven pizzaku. Kau akan mendapatkan yang paling enak. Porky menerima tawaran serigala dan mereka pergi bersama. Ketika matahari terbenam dan sang ibu keluar, ibu babi menunggu dengan cemas karena anak-anaknya belum kembali pulang. Sementara itu tangisan dari babi bersaudara itu sangat kencang dari sarang serigala. Tolong lepaskan kami. Hai, siapapun, tolong. Ternyata serigala jahat itu telah menjebak seluruh babi bersaudara itu dalam sangkar di dalam sarang yang telah ditipunya untuk menyantap mereka. Lalu ia mengumpulkan kayu-kayu satu demi satu ke dalam oven dan menyalakan api yang besar. Aku lupa mengatakan pada kalian semua, pizza kesukaanku adalah pizza dengan babi. Babi bersaudara itu saling berpelukan ketakutan ketika serigala terus menambahkan beberapa kayu ke dalam oven agar api semakin besar. Porky babi tertua melihat karung terigu yang terbuka di samping. Ia meraihnya dengan susah payah dan mengambil segenggam penuh tepung dan membagikannya ke tangan saudara-saudaranya. Ketika serigala hendak membuka pintu sangkar dan melempar babi-babi kecil ke dalam oven, mereka semua melemparkan terigu yang ada di genggamannya pada serigala. Mataku, kalian di mana? Aku tak bisa melihat. Cepat ke sini. Serigala tak dapat melihat apapun karena tepung yang menutupi wajahnya. Mengambil kesempatan itu, Torky si babi tengah dengan cepat mendorong serigala ke dalam sangkar. Dan babi ketiga Gurky mengunci serigala di dalamnya. Tadi kau bilang apa? Pizza rasa babi, hah? Sekarang duduk di sini dengan perut kosong, jadi mungkin bisa masuk akal. Dan kami bisa pergi dan memakan pizza lezat kami. Ayo saudaraku. Tidak, kau tak bisa meninggalkanku di sini. Akhirnya, babi bersaudara mengumpulkan semua bahan makanan dan tiba di rumah mereka. Ibu babi sangat bahagia melihat anak-anaknya. Oh, kalian pulang membawa jagung, bawang, dan tomat. Dari mana saja kalian? Ibu khawatir. Babi-babi kecil menceritakan pada ibunya apa yang terjadi, satu demi satu. Akhirnya, mereka membuat pizza bersama-sama yang harum dan rasanya sangat enak. Sejak saat itu, Gurky, Torky, dan Porky berjanji pada ibunya bahwa mereka tidak akan pernah menerima apapun dari orang asing sebelum memberitahukan ibunya. Sementara itu, serigala besar yang jahat harus puas dengan wangi pizza yang tercium dari jauh. Adisne Baba